Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Kila Rahman dari SDN 02 Kecamatan Balikpapan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita dengan judul Asal Mula Danau Lipan. Cerita ini diambil dari muatan lokal Kalimantan Timur yang dikarang oleh Daryatun dan Hadi Kurniawan dan diterbitkan di Yogyakarta oleh PT Mitra Gama Widya pada tahun 2013. Saya mulai ya ceritanya. Teman-teman, tolong dengarkan baik-baik, oke? Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai. Provinsi itu memiliki sebuah tempat yang dahulunya berupa lautan. Tempat tersebut bernama Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara. Muara Kaman memiliki sebuah tempat yang bernama Danau Lipan. Sebutan danau di Danau Lipan bukanlah mengandung arti yang sebenarnya loh, karena tempat itu merupakan daerah yang ditumbuhi semak yang sangat luas. Bagaimana bisa ya sebuah ladang yang dipenuhi semak-semak bisa disebut danau? Yuk simak ceritanya. Alkisah, di kampung Muara Kaman Ulu berdirilah sebuah kerajaan yang bandarnya selalu ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dari kerajaan lain. Kerajaan itu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Aji Berdarah Putih. Teman-teman, kok disebut Putri Aji Berdarah Putih ya? Memangnya darahnya berwarna putih ya? Nah, jadi begini teman-teman. Disebut demikian karena kebiasaan sang putri memakan sirih dan menelan air sepahnya, maka air sepah berwarna merah yang ditelannya akan melihat mengalir melalui tenggorokannya. Karena sang putri memiliki kulit yang amat putih. Selain karena kecantikannya, sang putri juga dikenal dengan kepandaiannya dan kebijaksanaannya. Maka tak mengherankan jika banyak raja, pangeran, dan seluruh bangsawan dari kerajaan lain ingin mempersuntingnya. Alkisah ketenaran sang putri sampai juga ke telinga Raja Cina dari negeri seberang. Hanya kali ini Oe bahagia sekali. Oe sudah menemukan putri yang pas untuk dijadikan permaisuri. Oe sangat bahagia. Hahaha. Jenderal, cepat siapkan kapal dan pasukan. Kita akan pergi berlabuh ke Kalimantan Timur untuk menjemput sang pujaan hati. Cepat. Hanya, siap Raja. Lalu sang Raja Cina beserta jenderal dan pasukannya pergi mengarungi lautan dengan sebuah kapal yang sangat besar untuk mempersunting Putri Aji Berdarah Putih. Wush, wush, berbagai ombak dan badai telah dilewati. Sang raja tak sedikit pun gentar dikarenakan akan menemui sang pujaan hati. Sesampainya di istana, sang putri menyambut kedatangan Raja Cina beserta rombongannya. Terima kasih sudah bertamu di istana kami yang sederhana ini, Yang Mulia. Silahkan masuk. Hanya, benar apa yang dikatakan orang-orang. Selain cantik, Anda juga sangat bijaksana, Tuan Putri. Hahaha. Putri dan jelita menyambut sang tamu dengan pesta makan yang meriah. Tarian selamat datang dan nyanyi-nyanyian
disajikan untuk menambah meriahnya pesta. Alangkah gembiranya sang Raja Cina menerima sambutan sedemikian meriah itu. Sang putri memang tahu bahwa kedatangan Raja Cina tak lain adalah untuk mempersuntiknya. Silahkan tuanku menikmati hidangan yang telah saya persiapkan. Semoga tuanku berkenan. Hanya, terima kasih. Hanya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Akan tetapi, begitu kecewanya sang putri saat melihat gerak-gerik dan cara melahap makanan Raja Cina itu. Sang putri pun merasa jijik tak terkira dikarenakan sang Raja Cina makan langsung menggunakan mulutnya atau tidak menggunakan tangannya sama sekali. Alangkah tidak lazimnya cara makan Raja Cina itu yang tak ada bedanya dengan cara binatang melahap makanan. Akhirnya acara makan pun selesai. Hanya, terima kasih atas jamuan makanan yang lezat ini. Namun, tujuan utama orang kesini adalah untuk meminang Tuan Putri. Wahai Tuan Putri, maukah engkau menjadi permaisuri Oi? Maaf, beribu maaf, Baginda. Saya tidak dapat menerima lamaran Baginda. Raja Cina pun terkejut. Ia tak menyangka lamarannya akan ditolak. Apa alasan kau orang menolak lamaran Oe? Sergahnya dengan nada marah. Kami tidak dapat menerima lamaran orang yang cara bersantapnya seperti binatang. Bagi kami, cara makan Baginda sungguh tidak sopan. Putri pun berlalu dan menyuruh pengawalnya untuk mengantarkan tamu ke gerbang istana. Betapa murkanya Raja Cina. Bukan hanya karena lamarannya saja yang ditolak, tetapi ia juga merasa dirinya telah dihina. Kata-kata Putri Aji berdarah putih sangat menyakiti hatinya. Tanpa pamit, Raja Cina pun pulang ke negerinya dengan membawa amarah dan dendam di hati. Sang raja pun berkata kepada jenderal, beraninya sang putri telah menolak lamaranku. Sang putri harus mendapatkan balasannya. Jenderal, cepat siapkan pasukan. Kita akan pergi menyerang kerajaan Putri Aji berdarah putih agar ia mendapatkan balasannya. Hanya, siap raja. Lalu beberapa bulan kemudian, tak disangka Raja Cina itu kembali lagi ke Kutai. Raja Cina membawa pasukan yang banyak sekali.
Mereka ingin menyerang kerajaan Putri Aji berdarah putih. Mereka langsung menyerang membabi buta, membunuh siapa saja yang mereka jumpai di sana. Pasukan yang dikerahkan Putri Aji berdarah putih kewalahan menghadapi musuhnya karena jumlah pasukan Cina banyak sekali dan mereka semua sangat tangguh. Akibatnya banyak pasukan kerajaan yang terbunuh. Pertempuran yang baru saja berlangsung telah mengakibatkan jumlah pasukan kerajaan hanya tinggal setengahnya. Hiya, 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 hiya. Putri Aji berdarah putih yang melihat pertempuran dari menara istana mulai khawatir. Ia merasa tak lama lagi pasukannya akan habis terbunuh. Jika itu terjadi, maka kerajaannya akan direbut habis oleh raja dari negeri Cina itu. Sang putri pun juga yakin bahwa dirinya juga akan ikut terbunuh. Dengan tergesa, Putri Aji berdarah putih langsung mengambil sirih dan pinang yang selalu tersedia di dekatnya. Sang putri pun mulai mengunyah. Dan tak lama kemudian, sang putri pun berujar di dalam hati, "Jika memang kesaktian yang diwariskan kepadaku oleh nenek moyangku ini benar adanya, maka jadikanlah sepah-sepah sirihku ini menjadi lipan-lipan ganas yang menyerang pasukan Cina." Oh ya teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Setelah berkata demikian, Putri Aji berdarah putih langsung berdiri dan menyemburkan sepah-sepah sirih lewat jendela menara. Ia terus menyemburkan sepah-sepah sirihnya yang ia kunyah tanpa henti lewat jendela menara. Tuh. Sungguh ajaib teman-teman, sepah-sepah sirih yang disemburkan Putri Aji berdarah putih berubah menjadi lipan-lipan ganas yang menyerang pasukan dari negeri Cina. Jumlah lipan-lipan ganas itu banyak sekali, jauh melebihi jumlah pasukan dari negeri Cina itu. Banyak pasukan Cina yang jatuh terbunuh karena digigit lipan-lipan ganas itu. Akibatnya banyak yang mulai mundur dan berlari menuju kapal mereka. Mereka bermaksud melarikan diri, tak terkecuali sang raja yang memimpin mereka. Namun demikian, lipan-lipan ganas itu tak berhenti sebelum membinasakan mereka semua. Lipan-lipan ganas itu terus mengejar musuh sampai ke kapalnya. Sang raja Cina dan seluruh pasukannya akhirnya mati dibunuh oleh lipan-lipan ganas jelmaan sepah sirih Putri Aji berdarah putih. Bahkan kapal yang mereka tumpangi pun akhirnya ditenggelamkan ke dasar laut. Tempat tenggelamnya kapal raja dari negeri Cina itu kemudian berubah menjadi tempat yang dangkal dan di kemudian hari menjadi daratan luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Tempat itulah yang sekarang dikenal sebagai Danau Lipan di Kalimantan Timur. Adapun setelah menyemburkan sepah sirih yang berubah menjadi lipan-lipan ganas itu, Putri Aji berdarah putih menghilang. Tak seorang pun yang tahu kemana perginya sang putri. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah semua orang memiliki hobi dan kebiasaannya masing-masing. Jangan menghina atau menyakiti orang lain. Jika memang yang dikatakannya itu salah, tidak baik atau mengganggu, maka tegurlah dengan sopan, agar ia tidak sakit hati. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.